Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Intan di pelajaran Bahasa Indonesia SMK Kesehatan Riksa Indria. Hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yuk kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan suara ya, kecuali pada saat akan berbicara. Jangan lupa juga ya, Ibu tetap mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, itu jangan lupa ya. Oke. Sebelum memulai, sebelum untuk kita berdoa, mengecek kehadiran dulu mungkin ya. Ibu. Amanda ada ya, Dimas ada. Dimas mungkin telat hadir ya. Zahwa, dan tadi memang sudah ada yang WhatsApp Ibu, Natasha tidak bisa hadir dalam kegiatan virtual kita hari ini ya, dikarenakan neneknya masuk rumah sakit dan dia harus merawat neneknya. Kita doakan ya, semoga neneknya segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali bersama Natasha ya. Nah, Nabila Putri, silahkan pimpin doanya. Baik semuanya, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Kira-kira adakah yang masih ingat kalian kita yang minggu lalu? Ada yang bisa? Ya, silakan Amanda. Siapa? Amanda ya? Amanda April. Oke, baik, silakan. Pelajaran minggu lalu kita belajar tentang memaknai aspek makna tersirat dari teks anekdot, Bu. Pelajaran minggu lalu sangat menyenangkan. Iya, baik, terima kasih Amanda. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Ibu adakan sebuah ice breaking untuk kalian. Fanya, bacakan coba. Mengungkap misteri siapakah aku. Aku kecil di Cina dan besar di Indonesia. Dan bersama sapi, aku selalu berada di belakang. Siapakah aku? Ayo, kira-kira siapa yang dibicarakan di dalam teks ini? Ayo, kira-kira siapa? Huruf I bukan? Wah, coba kita lihat ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Apakah ini benar huruf I yang dimaksud? Tapi ada lagi nggak yang lain? Kalau di kata Cina, I-nya kecil. Iya. Ya kalau di Indonesia berarti I-nya besar. Ih, hebat semuanya, pinter. Iya, Bu. Iya, betul. Laisyarani sama Laurencia Cikal. Betul sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Yang bisa kita ambil dari sini adalah belajar bahasa Indonesia tentunya harus cermat. Baiknya kita melihat uraian ya, atau sebuah teks di dalam slide atau salindia Ibu ini ya. Silakan, siapa yang mau membacakannya? Saya, Bu. Siapa yang bisa menguraikan isi dari teks cerita aksi anekdot ini, aksi maling ini? Ayo, Siti Melika. Makna tersiratnya ya, Bu. Oh ya, baik, betul. Makna tersiratnya apa? Menurut saya, makna tersiratnya itu jangan sesekali bermain dengan hukum. Kalau salah dalam penyampaian, bisa-bisa kita yang masuk penjara. Betul nggak, Bu? Ya. Betul tidak? Ayo, Laurencia, betul tidak? Itulah maksudnya adalah kalau kita mau berhadapan dengan hukum, harus dengan bukti yang kuat. Dan bisa-bisa kita yang melapor, kita yang kena masuk penjara. Nah, kira-kira siapa yang mau mencoba untuk menganalisis teks ini? Oke, silakan, Laurencia. Hasil yang saya baca dari struktur anekdot itu ada 5, Bu, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, yang menjadi abstraksi dan orientasi adalah pada bagian seorang warga melaporkan kemalingan sampai pada percakapan pelapor. Lalu yang orientasi, pelapor, Pak, saya kemalingan. Lalu bagian krisisnya, kemalingan kok beruntung, tanya polisi. Terus bagian reaksinya pelapor menjawab, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Dan bagian kodanya, pelapor hanya bisa pasrah tidak berdaya. Ada lagi nggak? Satu lagi sebagai pembanding. Saya, Bu.
Siapa? Oh, Zahra. Oke, baik. Zahra, silakan. Nah, kalau menurut saya yang jadi abstraksi adalah pada bagian kalimat seorang warga melapor kemalingan, sedangkan orientasi pada bagian pelapor, Pak saya kemalingan, polisi kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Ya, kita lihat bersama-sama di sini ya. Seorang warga melapor kemalingan itu masuk ke dalam abstraksi. Sama tidak dengan kalian tadi? Sama ya, rata-rata sama di sini abstraksinya ya. Adakah kalian yang memiliki contoh teks anekdot lain dari hasil kalian mencari sebelumnya? Ada, Bu. Baik, Adinda. Adinda membacakan atau bagaimana? Mau di-share screen boleh, Bu? Saya bacakan ya, Bu. Boleh, silakan. Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dialog. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kira-kira adakah yang bisa menganalisis strukturnya di sini? Saya, Bu. Oke, Amanda, silakan. Menurut hasil analisis saya, dalam cerita tersebut, abstraksi terdapat pada kalimat pada puncak pengadilan korupsi hingga jaksa menyerang saksi. Lalu untuk krisisnya, terdapat pada koda. Begitu Bu hasil analisis saya, apakah benar? Ya, oke. Kita lihat dulu ya versi yang lainnya. Kita lihat, kita tanya lagi, adakah teman-teman yang bisa menganalisisnya? Silakan. Versi Saya, yang kedua. Saya. Oke, baik, Tanya. Silakan. Dan saya juga melihat dari tayangan ini, tes anekdot juga ternyata mempunyai pola penyajian yang berbeda. Bisa berbentuk narasi dan dialog, Ibu. Begitu, Bu, menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Fanya. Nah, pola penyajian tadi sudah Fanya sama Adinda jabarkan di situ ya. Ada bentuk dialog dan narasi, betul ya. Itu hasil kalian mencari. Nah, Ibu seperti biasa mengelompokkan kalian ke dalam 3 kelompok ya. Sudah Ibu berikan juga ya kelompok-kelompoknya siapa saja di grup pertama ya. Cek langsung bikin grupnya dan mulai berdiskusi di sana. Ketika ada kesulitan boleh ditanyakan karena kita tetap on cam ya. Kalian berdiskusi di WA tapi kita tetap menyalakan Zoom-nya, Google Meet-nya. Di sini Ibu sambil melihat ya. Kalian aktif sekali dalam berdiskusi ya. Ibu pantau masuk ke dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Semuanya aktif ya, masih kondisi berdiskusi ya. Silakan, sudah ada yang laporan, kalau sudah ada ya lapor gitu. Bu, saya sudah tampil kelompok 1, dipersilahkan ya untuk berbagi layar ya. Silakan untuk presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Izinkan saya berpantun dulu sebelum memulai. Bu Segar tinggal 1, tempat kaki yang udahlah. Kenalin, kami kelompok 1 yang tak mau kalah. Terima kasih. Oke, berpantun dulu ya ternyata ya, bagus sekali. Aduh, bocah yang bercanda di bawah pohon rindang. Bagus, Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kelompok 1 memberikan pantun, kelompok kami pun tidak mau kalah Bu. Izinkan saya berpantun juga. Ya, baik. Jalan-jalan ke kota tua, kepala pusing. Hei kawan, inilah kelompok 2. Sudah tidak sabar ingin tampil. Oke. Tampil lah, silakan Nabila. Baiklah, kami mulai presentasinya ya. Ini adalah hasil diskusi kami. Tema politik, kritik mengkritis para politisi yang ingkar janji. Humor atau kelucuannya menggunakan kata kursi goyang sebagai pelesetan. Ada pantun lagi untuk menutupnya? Ada Bu. Silakan. Untuk diskusi, izinkan saya berpantun ya Bu. Ke sekolah naik sepeda mini, di jalan lihat situasi. Nah, ini penjelasan kami, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Nabila dan kelompok 3 sudah menampilkan yang terbaik ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kelompok 1 dan 2 memberikan pantun. Kelompok 3 juga tidak kalah saing. Izinkan saya berpantun, Bu. Baik, silakan. Ada tupai loncat-loncat. Loncat-loncat di pohon mangga. Kelompok kami yang paling hebat. Inilah kami kelompok 3. Oke. Baik, lanjut. Ayo. Baiklah, kami mulai presentasinya ya. Ini adalah hasil diskusi kami. Tema politik, kritik kursi goyang. Ya, terkendala jaringan. Mungkin ada temannya yang lain untuk menggantikan? Saya, Ibu. Ya, silakan Fanya. Untuk struktur kursi yang membuat lupa, yang pertama ada abstraksi di suatu siang. Ya, silakan. Sebelum menutup diskusi, izinkan saya berpantun lagi. Oke, baik. Silakan. Janganlah kau tinggal pergi, nanti hatiku akan sedih. Usai sudah presentasi ini, sekian dan terima kasih. Jadi sedih nggak ditinggal sama kelompok 3 nih? Iya.
Aduh Zahra, pantunnya bagus sekali ya. Kita sedih sekali nih kalau ditinggal sama kelompok 3 nih, apalagi tadi Zahra keluar ya, sempat keluar. Kita sedih di sini ya. Untung tadi digantikan oleh Fanya. Iya, Bu. Jaringan ya, Zahra ya? Iya, jaringannya hilang tadi. Oh iya, baik. Kalian punya pantun, Ibu pun tidak kalah punya pantun ya. Tidak mau kalah ya. Bila kamu naik mendaki, jangan lupa membawa kayu. Bila ilmu sudah dimiliki, jangan lupa untuk mengabdi. Oke, tepuk tangan dong buat Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya atas presentasinya. Ya, kalian hebat-hebat semuanya. Lalu kita masuk ke dalam saling menanggapi, saling mengomentari antar kelompok. Silakan Mulan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengomentari hasil diskusi dari kelompok 3. Mereka mengklasifikasikan bagian orientasi pada bagian bagus. Bulan adalah mengomentari kelompok 3 katanya ya, bahwa hasil analisisnya berbeda dengan kelompok 1 dan kelompok 2 katanya. Lalu kemudian kelompok 2 silakan untuk tampil, silakan. Siapa perwakilan kelompok 2? Saya Bu Dimas. Baik Dimas, silakan Dimas. Paling ganteng di sini pokoknya. Baik Bu, terima kasih. Sama dengan yang disampaikan oleh Wulan, bahwa berbeda dengan kelompok 3 dengan alasan sama dengan yang Lanjut kelompok 3, apakah ada yang ingin diklarifikasi mungkin? Silakan kelompok 3. Atas kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman atas komentarnya. Ternyata analisis kami masih kurang tepat dan akhirnya memang kami setuju atas analisis teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas komentarnya. Ya, jadi kelompok 3 jadi ibaratnya menerima komentar dari kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa kelompok 3 ada sedikit persepsi yang salah menurutnya gitu ya. Inilah hasil analisisnya ya, kita samakan bersama. Temanya adalah politik, betul ya? Sama, semuanya tiga-tiganya mengatakan sama, politik di akhirnya. Nah, kita sampai kepada simpulan diskusi hari ini. Silakan, simpulan kita hari ini adalah, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Baik, Isnaya ya, Isnaya, silakan, betul. Baik Bu, terima kasih. Simpulan dari diskusi hari ini adalah bahwa struktur teks yang ada pada teks kursi yang membuat lupa adalah ini. Adakah yang ingin ditanyakan oleh kalian? Kalau misalnya ada yang belum paham, dipersilahkan. Wah, silahkan. Wah. Jadi gini Bu, saya mau nanya. Ya. Apa fungsi kita mempelajari struktur teks anekdot? Fungsi kita mempelajari teks anekdot adalah sebetulnya untuk membuat kita memudahkan kita ketika menulis sebuah teks anekdot nantinya. Jadi teks anekdot yang kita buat itu sesuai dengan strukturnya gitu. Jadi refleksi pembelajaran hari ini adalah kira-kira siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Siapa? Rahma. Oke, silakan ya. Rahma. Oke, baik. Jadi refleksi pembelajaran kita hari ini adalah memahami struktur teks anekdot secara mendalam akan mempermudah kita dalam menulis sebuah teks anekdot secara terstruktur. Dan diskusi kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Ditambah ice breaking di awal, pelajaran membuat saya pribadi merasa menjadi fokus sebelum memulai pelajaran. Pembelajaran, siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang manfaat pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya Bu. Ya, baik. Manfaat kegiatan kita hari ini adalah selain kita memahami struktur teks anekdot lebih dalam, kegiatan belajar hari ini memberi kesan yang menarik dengan adanya breaking news, ice breaking, menambah semangat belajar kami semua. Gitu Bu. Ya, betul. Baik. Ibu minta kalian mengerjakan evaluasi mandiri selama 5 menit. Kita lihat hasilnya ya. Ibu tadi sudah melihat di handphone ya. Hasil skor tertinggi ternyata di sini banyak, hampir seluruhnya nilainya 90, ada beberapa orang, dan yang nilai 100 di sini ada Dimas ya. Selamat untuk Dimas. Iya. Materi minggu depan ya adalah tentang teks puisi. Siapa yang mau teks puisi ya? Pasti semuanya suka puisi ya. Siap. Hari ini adalah ya, memang struktur itu ada 5, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, dan ini harus kalian pahami. Nanti akan memudahkan kalian menulis teks anekdot. Dengan kadar itu, sebelum kita menutup dengan doa, kita lihat kata bijak kita hari ini. Ibu akan selalu memberikan kata bijak ya. Orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran ya. Jadi kalau kalian banyak dikritik oleh orang, berterima kasihlah ya. Kritikan membuat kita menjadi lebih baik ya. Itu saja kata bijaknya. Kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Dipersilahkan untuk berdoa dipimpin oleh, silakan Adinda. Alhamdulillah teman-teman, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai ketemu lagi ya minggu depan tentang teks puisi. Persiapkan diri kalian ya. Dadah. Assalamualaikum.